Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang saya hormati, yang saya banggakan. Tentu Bapak Ibu guru ada kabar gembira yang ingin saya sampaikan di dalam video kali ini. Kabar gembiranya adalah pada akhirnya Presiden sendiri dan juga Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah itu telah mengumumkan mekanisme baru terkait dengan pencairan tunjangan sertifikasi guru atau tunjangan profesi guru, khususnya untuk ASN maupun yang non ASN yang sudah mendapatkan sertifikasi guru, ya, yang mungkin selama ini mengalami kendala hambatan kalau harus melewati dulu di rekening umum daerah. Nah, sekarang ada mekanisme baru yang akan disampaikan, yang bahkan sudah disampaikan oleh Presiden Prabowo dan juga Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Tetapi jauh kita akan membahas ini, alangkah lebih baiknya saya menginformasikan kepada Bapak Ibu guru bahwa bagi Bapak Ibu guru yang ingin mendapatkan download ya buku-buku yang bisa digunakan untuk mengajar ataupun buku untuk siswa ataupun template PPT yang bisa dipakai untuk mengajar, bisa Bapak Ibu download di link yang ada di deskripsi video ini. Nah, selain itu Bapak Ibu guru, kalau tidak percaya dengan isi dari video ini, Bapak Ibu bisa men-skip saja dan lihat pada video seperti yang ada di Metro TV mungkin, ataupun di TV One dan saluran televisi yang lain, ya, yang untuk memastikan bahwa apakah yang disampaikan oleh Presiden Prabowo terkait dengan mekanisme baru dan juga Menteri Pendidikan Dasar ini benar adanya. Oke? Nah, jadi Bapak Ibu, yang akan saya sampaikan di sini adalah ternyata keterkaitan dengan pencairan tunjangan profesi guru itu sejak lama sudah berlarut-larut ya, dan bahkan memakan sistem administrasi yang kurang baik gitu. Nah, oleh karena itu kalau kita lihat bahwa masalah penyaluran tunjangan di tahun-tahun sebelumnya itu ternyata mulai tahun 2010 sampai dengan 2024 itu tunjangan sertifikasi guru itu disalurkan melalui rekening kas umum daerah yang kemudian diteruskan ke rekening pribadi masing-masing guru gitu. Nah, tentu proses ini itu memakan waktu yang cukup lama dan tidak jarang terjadi keterlambatan dalam pencairannya. Nah, tentu Bapak Ibu pasti sudah merasakan hal tersebut ya. Nah, bahkan di beberapa daerah itu mengalami penundaan yang signifikan dengan berbagai alasan administratif gitu. Nah, hal ini menimbulkan ketidakpuasan di kalangan guru karena mereka harus menunggu selama 3 bulan atau lebih untuk menerima tunjangan mereka. Nah, lalu apa sebenarnya pencanangan sistem transfer langsung gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu lihat ya di dalam video di Metro TV ataupun di saluran YouTube, di saluran yang lain itu Presiden sendiri maupun Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah itu sudah menyampaikan secara langsung tentang pencanangan sistem transfer langsung. Nah, tentu untuk mengatasi masalah keterlambatan dan ketidaknyamanan dalam proses pencairan tunjangan, pemerintah Indonesia itu meluncurkan sistem transfer langsung ke rekening guru. Jadi, Bapak Ibu guru, ya nanti setelah triwulan pertama ini yang akan turun di maksimal tanggal 24 Maret itu, nanti seterusnya Bapak Ibu tidak akan lagi mengalami, insya Allah ya, tidak akan lagi mengalami keterlambatan di dalam pencairan tunjangan profesi guru, karena tidak harus melewati lagi rekening kas umum daerah, tetapi langsung akan ditransfer ke rekening Bapak Ibu guru. Nah, tentu kebijakan ini merupakan respon dan atas aspirasi masyarakat, khususnya dari para guru yang selama ini merasa bahwa proses yang lama dan tidak efisien itu merugikan mereka. Nah, dalam sistem yang baru ini, tunjangan itu akan langsung ditransfer dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ke rekening masing-masing guru, tanpa melalui perantara rekening pemerintah daerah. Nah, berikutnya itu adalah, saat ini itu dalam proses data dan proses verifikasi, ya gitu ya. Jadi, sebagai bagian dari implementasi sistem baru ini, ada sebanyak 476.964 guru ASN dan 392.802 guru non-ASN itu akan menerima tunjangan langsung ke rekening mereka gitu. Jadi di bulan Maret Bapak Ibu ini, ya Bapak Ibu sudah akan langsung mendapatkan tunjangan profesinya langsung ke rekeningnya masing-masing. Namun, pemerintah itu masih melakukan verifikasi dan validasi data serta nomor rekening untuk memastikan bahwa semua informasi yang diterima itu adalah benar-benar akurat.
Nah, dana tunjangan ini akan ditransfer sesegera setelah data tersebut diverifikasi yang dijadwalkan akan mulai pada bulan Maret 2025 gitu ya. Berbeda dengan di Kementerian Agama, kalau di Kementerian Agama kan surat edarannya kan sudah keluar Bapak Ibu, dan bahkan Bapak Ibu bisa lihat di YouTube saya yang sebelumnya kalau surat edaran dan kepastian terkait dengan pencairan khusus untuk guru-guru di bawah naungan Kementerian Agama itu sudah pasti gitu. Nah, sedangkan di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah itu masih dalam proses verifikasi nomor rekening Bapak Ibu gitu. Nah, apa sebenarnya tujuan transfer langsung gitu ya? Nah, tujuan dari penerapan sistem transfer langsung ini adalah untuk memastikan bahwa para guru itu dapat merayakan Idul Fitri dengan sistem gembira dan sejahtera. Nah, dengan penerimaan tunjangan yang lebih cepat dan tepat waktu, itu diharapkan bahwa para guru itu akan dapat lebih fokus dalam tugas mereka sebagai pendidik dan berkontribusi besar dalam mencerdaskan bangsa. Nah, tentu diharapkan apresiasi terhadap guru ini. Nah, kalau misalnya kita lihat ya dalam wawancara Presiden sebelumnya itu menyampaikan ucapan terima kasih yang mendalam kepada guru atas pengabdian para guru dalam mencerdaskan generasi muda. Nah, kemudian beliau juga menekankan bahwa masa depan bangsa itu berada di tangan-tangan guru yang bekerja keras, dan masa depan anak-anak bangsa juga bergantung pada kualitas pendidikan yang diberikan oleh para guru. Itu yang disampaikan oleh Presiden Prabowo pada waktu pidatonya yang ini gitu. Kemudian adanya program pembangunan sekolah yang juga disampaikan oleh Presiden Prabowo dalam kesempatan kali ini. Nah, jadi Presiden itu juga mengungkapkan rencana untuk memperbaiki kualitas pendidikan di Indonesia dengan program pembangunan sekolah-sekolah yang lebih baik. Salah satu rencana besarnya adalah pembangunan sekolah berasrama di setiap kabupaten di Indonesia dalam waktu 4 tahun ke depan ya. Nah, selain itu, beliau juga menyampaikan rencana untuk menyediakan fasilitas modern seperti misalnya layar televisi besar di setiap sekolah untuk mendukung proses pembelajaran. Nah, kemudian berikutnya itu adalah komitmen Presiden terhadap pemerintah yang efisien ya. Dalam sambutannya, Presiden itu juga menegaskan bahwa komitmennya untuk menjalankan pemerintahan yang bersih, bebas dari korupsi, dan lebih efisien. Kemudian ia juga bertekad untuk memanfaatkan sumber daya yang ada dengan sebaik-baiknya, mengurangi kebocoran anggaran, dan memastikan bahwa anggaran negara itu digunakan sesuai dengan sasarannya. Nah, menurutnya, dengan pengolahan yang lebih baik, Indonesia itu akan lebih cepat bangkit dari dan mengatasi masalah kemiskinan serta kelaparan. Nah, lalu bagaimana dengan pentingnya reformasi birokrasi? Nah, Presiden ini juga menyoroti perlunya reformasi dalam birokrasi mengingat masih ada budaya yang memperlambat pelayanan kepada rakyat. Nah, ia menekankan bahwa jika suatu proses ini bisa dilakukan dengan cepat dan efisien, maka tidak ada alasan untuk memperlambatnya. Nah, oleh karena itu, seluruh birokrasi yang tidak mengikuti perkembangan zaman, nah itu perlu harus dievaluasi nih dan diperbaiki gitu ya. Jadi, tenaga-tenaga ASN yang tidak mengikuti perkembangan zaman itu akan dievaluasi ya. Nah, semua ini itu bertujuan sebenarnya untuk membuat semua layanan pemerintah itu lebih cepat dan mudah diakses oleh masyarakat. Lalu ada juga yang disebut dengan peningkatan kinerja ASN. Nah, Presiden juga mengingatkan kepada bahwa menjadi ASN bukanlah alasan untuk tidak bekerja dengan maksimal. Nah, ia mengingatkan bahwa tugas utama para ASN itu adalah melayani rakyat dan efisien dalam memberikan hasil yang optimal bagi kemajuan negara. Nah, oleh karena itu, seluruh reformasi ini juga mencangkup upaya untuk meningkatkan kinerja para pegawai negeri agar dapat lebih baik dalam melayani masyarakat. Nah, ada juga penyampaian terkait dengan perubahan dalam budaya administrasi pemerintahan. Jadi secara keseluruhan ya, Presiden itu mengingatkan perubahan dalam budaya administrasi pemerintahan di Indonesia. Nah, semua proses yang sebelumnya memakan waktu yang lama dan tidak efisien itu harus disederhanakan dan dipercepat untuk kepentingan rakyat. Nah, pemerintah itu akan terus berupaya untuk memudahkan segala urusan rakyat dengan sistem yang lebih modern dan efisien. Nah, kalau saya simpulkan bahwa peluncuran skema baru untuk penyaluran tunjangan sertifikasi guru ini bukan hanya tentang transfer dana yang lebih cepat, tetapi juga mencerminkan komitmen Presiden Prabowo dan pemerintahannya untuk memperbaiki sistem pendidikan dan administrasi pemerintah secara menyeluruh. Nah, dengan berbagai inisiatif ini diharapkan dapat
terciptanya sistem yang lebih efisien dan transparan, serta meningkatkan kesejahteraan para guru dan kualitas pendidikan di Indonesia. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi, apa yang Bapak Ibu inginkan, yang Bapak Ibu idam-idamkan, nanti insya Allah akan tercapai ya, bahwa tunjangan profesi gurunya akan langsung ditransfer ke rekening Bapak Ibu guru. Oke, terima kasih. Nanti kita akan ketemu pada video-video berikutnya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.